Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz Abdullah. Saya adalah guru di SD Negeri 05 Telagasana, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Dan saya merupakan peserta calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang program unggulan saya, yaitu memanfaatkan aset alam atau lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah untuk dijadikan sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual. Apa itu? Ya, saya akan membuat atau berkreasi dengan sapu songket. Kenapa saya mengambil program ini? Karena di daerah setempat, di SD 05 Telagasana yang terletak di Dukuh Telaga, Desa Telagasana, Kecamatan Watu Kumpul, merupakan daerah pegunungan. Sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Salah satunya yaitu mereka memanfaatkan lahan perhutani untuk ditanami tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan. Di antaranya adalah songket. Sebagian besar warga menanam songket. Namun berdasarkan hasil pengamatan saya, ada satu hal yang disayangkan. Mereka menanam songket dan menjual songket itu dalam bentuk bahan baku. Mereka tidak berkreasi sendiri untuk menjadikan songket itu sebuah produk yang memiliki nilai jual. Dari situlah saya terpikir bagaimana caranya agar songket itu bisa dimanfaatkan sendiri, dihasilkan sendiri, diproduksi sendiri, sehingga menambah nilai jual dan akan menambahkan penghasilan bagi warga sekitar. Tujuannya adalah agar siswa itu mampu berkreasi dengan membuat sapu dari songket tersebut. Tentunya mengikuti perkembangan zaman di mana sapu itu harus memiliki nilai estetik, sehingga saya akan membuat sapu songket berwarna. Kemudian apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sapu songket warna ini? Bahan yang pertama adalah tentunya kita akan memerlukan tanaman songket. Tanaman songket atau yang biasa disebut atau familiarnya adalah gelaga, merupakan tanaman liar yang tumbuh di daerah dataran tinggi. Tanaman ini bisa mencapai tinggi antara 1 sampai 2 meter. Kemudian bagian songket yang dimanfaatkan adalah bagian bunga, batang bunga atau tangkai bunganya itu, yang nantinya akan dijadikan sebuah kerajinan sapu. Lalu bagaimana proses cara membuatnya? Cara membuatnya, yang pertama adalah memetik songket. Songket itu kita petik dari batang, jadi tidak dari pangkal tapi dari batangnya saja. Kita harus dari batangnya. Kenapa? Agar nanti mudah dalam pemrosesan dan ini juga akan lebih baik atau membantu tumbuh kembang si songket itu. Kita potong, kita kumpulkan. Langkah berikutnya, setelah kita memotong atau memanen songket, adalah kita lakukan penjemuran. Penjemuran dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada pada songket tersebut, dengan harapan atau dengan tujuan agar songket itu nanti bisa tahan disimpan untuk lama, sehingga tidak menjamur atau berjamur ketika harus disimpan, apalagi di tempat yang lembab. Itu tujuannya. Kemudian setelah penjemuran selesai, maka songket itu akan dibersihkan. Ada yang mengatakan proses penggilesan, digiles, kemudian digebuk, ya, digebuk,
dan digilas. Tujuannya apa? Tujuannya antara agar bunga dari songket itu nanti rontok. Jadi yang digunakan itu nanti tangkai-tangkai bunganya itu. Ya, nah setelah itu bersih melalui proses penggilasan tersebut, baru nanti songket disimpan atau disiapkan untuk dijadikan bahan. Setelah songket itu kering dan bersih, kemudian ada proses yang namanya besetan atau membeset. Bahasa orang Telaga menyebutnya beset. Tujuannya apa? Memisahkan tangkai songket itu dari gagangnya. Ya, dipisahkan satu persatu sehingga tersisa hanyalah batang. Lah, batang itu nanti dimanfaatkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Hasil songket yang sudah kita pisahkan dari batangnya ini, nanti inilah yang akan menjadi bahan baku pembuatan sapu. Kemudian apa sih bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sapu songket warna ini? Bahan yang pertama tentunya songket yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian bahan yang kedua, kita memerlukan golok untuk memotong. Kemudian kita juga memerlukan penjepit. Penjepit ini biasa digunakan atau dibuat menggunakan bambu. Panjangnya kurang lebih 40 cm ataupun 30 cm sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada jarum. Jarum ini nanti digunakan untuk menjahit sapu tersebut. Selain jarum juga ada benang. Benang kalau orang daerah sekitar Telaga sana itu menyebutnya dengan nilon, karena benang yang digunakan memang benang besar yang berbahan dari nilon tersebut dan berwarna-warni. Tujuannya untuk menjahit sapu tersebut. Ya. Selain itu juga ada garan atau pegangan yang digunakan untuk sebagai pegangan dari sapu agar mudah dipegang oleh orang yang ingin menggunakan sapu tersebut. Itulah bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sapu songket warna. Kemudian apa sih langkah berikutnya? Langkah yang pertama adalah proses pewarnaan. Karena kita akan membuat sapu warna, maka ada dua warna yang familiar atau biasa digunakan dalam pembuatan sapu warna ini. Yang pertama yaitu warna merah dan yang kedua adalah warna hijau. Proses pewarnaan diawali dengan mendidihkan air. Setelah air tersebut mendidih, kemudian baru kita masukkan pewarna. Ya, pewarna itu tidak boleh dicampur dan pewarna tersebut satu kali penggunaan. Dalam artian ketika kita masukkan satu pewarna, maka hanya dilakukan untuk satu tahap. Setelah tahap itu selesai, ini sudah tidak bisa digunakan lagi atau hasilnya tidak maksimal. Ya. Setelah air mendidih, pewarna itu kita masukkan. Setelah mendidih lagi atau mengeluarkan busa, baru kita masukkan songket tadi sesuai warna yang kita inginkan. Nah, itulah proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan, ada proses penjemuran lagi. Karena songket tadi kita godok, kemudian perlu kita jemur lagi agar kering, sehingga nanti tidak ada songket yang menempel satu sama lain, sehingga mudah sekali untuk dibuat menjadi sapu. Setelah proses penjemuran selesai, baru kita ke tahap inti, yaitu tahap merangkai atau membuat sapu warna tersebut. Tahap yang pertama adalah kita memilih atau menentukan jenis atau model sapu yang seperti apa yang akan kita buat. Kemudian warna, kombinasi warna yang seperti apa yang akan kita buat. Banyak sekali macamnya. Nanti saya akan membuat 4 macam jenis kombinasi warna dan cara pembuatan sapu.
Nilai estetik di sini terletak pada kombinasi warnanya, pemisahan warnanya, dan bentuk jahitan dari sapu tersebut. Langkah yang pertama adalah kita mengikat sapu yang sudah kita warnai tadi. Kita ikat tujuannya agar sapu itu memang menjadi lebih kuat. Di sini memang diperlukan tenaga orang dewasa. Jadi anak mungkin ketika harus melakukannya sendiri karena masih anak-anak tenaganya kurang. Jadi saya juga waktu itu meminta bantuan dari orang dewasa agar bisa meningkatkan lebih erat lagi. Karena kalau tidak erat maka sapu itu hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Setelah sapu kita ikat, ya, kemudian kita masukkan ke penjepit, kita jebeberkan seperti ini, ya. Setelah itu kemudian kita lakukan proses penjahitan, ya. Sapu itu nanti kita jahit sesuai dengan alur dan model yang sudah kita tentukan. Setelah selesai proses penjahitan tersebut, kemudian kita masukkan pegangan sapu yang setelah kita siapkan, kita masukkan ke dalam sapu yang sudah jadi tersebut. Kemudian kita lakukan proses pemangkuan agar lebih erat lagi dan sapu siap digunakan dan tahan sampai 1 tahun. Seperti itu. Setelah proses pemasangan gagang, maka proses pembuatan sapu warna sudah selesai. Kita siap untuk memasarkan produk tersebut. Salah satu contoh yang sudah saya buat, bukan saya buat, ini anak saya hanya membimbing saja, yang sudah dibuat oleh anak. Contohnya seperti ini. Ini hasil produk anak didik saya. Mungkin Anda tidak begitu percaya ini hasil produk anak saya, anak didik saya. Mungkin Anda tidak begitu percaya. Mungkin bisa jadi ini saya beli. Mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat dari tingkat kerapian, pewarnaannya, kemudian hasil tingkat kerapiannya, kerapian jahitan juga. Nah, ini menunjukkan bukan hasil seorang profesional, ya, bukan hasil dari profesional. Ini menunjukkan bahwa ini murni hasil buatan atau karya tangan anak didik saya. Semoga hasil atau kreasi anak didik saya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa memanfaatkan alam atau aset alam yang kita miliki agar bisa memiliki nilai jual, dan tentunya melatih siswa-siswa kita untuk bisa berkreasi dan berwirausaha. Demikian sekilas penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Siap untuk menjadi agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.